Kamu lahir di Weton Kliwon dan sering merasa kalau kecerdasanmu itu malah jadi bumerang buat karir. Kalau iya, kamu nggak sendirian. Pernah nggak sih kamu merasa stuck, terus-terusan mikirin semua kemungkinan sampai peluang emas lewat begitu saja? Bagi banyak orang dengan Weton Kliwon, kebiasaan overthinking ini bukan sekadar kebiasaan buruk. Menurut kepercayaan, ini adalah bagian dari karakter mendalam yang bisa membuat perjuanganmu terasa lebih berat, mengubah jalan sukses jadi buntu, dan seolah-olah menahan rezeki yang seharusnya jadi milikmu. Tapi, bagaimana jika sifat yang sering dianggap sisi gelap ini sebenarnya adalah kekuatan strategismu yang lagi tertidur? Di sini, kita akan coba membangunkannya. Pedang bermata dua kecerdasan Weton Kliwon. Sedulur Kliwon semua, entah itu Senin Kliwon, Selasa Kliwon, Rabu Kliwon, Jumat Kliwon, atau Sabtu Kliwon. Coba kita jujur sama diri sendiri. Dalam tradisi primbon Jawa, Weton Kliwon seringkali dipercaya memiliki intuisi tajam dan kecerdasan di atas rata-rata. Kliwon bahkan disebut sebagai pancering jagat atau pusat energi yang diyakini memberikan kekuatan batin dan kepekaan spiritual yang tinggi. Kamu mungkin bisa melihat pola yang nggak dilihat orang lain dan menganalisa masalah dari berbagai sudut. Tapi, disinilah ironisnya. Kekuatan inilah yang kadang bisa jadi pedang bermata dua. Kecerdasan itu bisa melahirkan badai sunyi di dalam pikiran. Di luar, kamu mungkin kelihatan tenang dan berwibawa, tapi di dalam, otakmu nggak pernah berhenti bekerja. Kamu menganalisa setiap kata, setiap risiko, dan setiap potensi kegagalan. Orang dengan Weton Kliwon juga sering disebut sangat perasa, yang membuat mereka gampang kepikiran omongan orang lain. Hasilnya, kita jadi ragu-ragu buat melangkah, takut salah, takut mengecewakan, takut dihakimi. Kecerdasan yang seharusnya jadi kompas, malah berubah jadi labirin yang bikin kita terperangkap dalam keraguan. Peluang karir yang sudah jelas di depan mata terasa begitu menakutkan. Karena kita sudah membayangkan ribuan cara hal itu bisa gagal. Apakah ini terdengar familiar? Kamu merasa sudah berusaha keras, tapi hasilnya seolah nggak sepadan. Labirin pikiran yang terasa menghambat rezeki. Coba kita bayangkan bagaimana labirin pikiran ini bekerja. Misalnya, ada kesempatan promosi jadi manajer di kantormu, peluang bagus untuk naik gaji, dan punya posisi lebih penting. Intuisi kliwonmu mungkin langsung melihat potensi rezeki besar di sana. Tapi, detik itu juga mesin overthinkingmu menyala. Pikiran-pikiran seperti, aku beneran sanggup, nggak ya? Nanti kalau gagal gimana? Apa kata kolega lain? Jangan-jangan mereka pikir aku nggak pantas. Atau siap nggak ya sama tanggung jawab sebesar ini? Nanti kalau stres gimana? Pertanyaan ini terus berputar, menciptakan skenario terburuk yang terasa nyata banget. Keraguan ini bisa melumpuhkan. Kamu jadi menunda-nunda, ragu buat ngobrol sama atasan, sampai akhirnya kesempatan itu hilang. Beberapa waktu kemudian, kamu melihat rekan kerja lain yang mungkin nggak sepintar analisismu tapi lebih berani mendapatkan posisi itu. Kamu tetap di tempat yang sama, merasa stagnan sambil melihat rezeki yang kamu inginkan mengalir ke orang lain. Inilah dampak nyata dari overthinking
yang mungkin dirasakan Weton Kliwon. Ini bukan soal malas atau kurang usaha. Ini tentang energi analitis yang salah arah, yang membuat kita ragu di persimpangan jalan penting. Rasanya seperti rezeki itu bisa datang besar, tapi bisa hilang dengan cepat, hanya karena keraguan dari dalam diri yang membuat kita gagal menangkapnya. Kita jadi penonton kesuksesan orang lain, sementara kita sibuk berperang dengan pikiran kita sendiri. Mengubah sisi gelap menjadi kekuatan strategis. Nah, sekarang coba dengarkan baik-baik. Ini bagian terpentingnya. Bagaimana kalau aku bilang overthinking itu sebenarnya bukan kelemahan? Bagaimana jika itu adalah tanda dari kekuatan analitis dan strategis yang luar biasa, yang selama ini cuma salah arah? Mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sifat yang kita sebut overthinking ini, dalam psikologi modern, mirip dengan konsep ruminasi. Otak yang terus-menerus mengulang masalah tanpa mencari solusi. Tapi di sisi lain, ada juga pemikiran strategis. Keduanya memakai mesin analisis yang sama. Bedanya, ruminasi bikin kita jalan di tempat, sementara pemikiran strategis memakai analisis itu untuk merancang jalan ke depan. Primbon Jawa sendiri mengisyaratkan bahwa Weton Kliwon dianugerahi potensi kebijaksanaan yang mendalam. Jadi, masalahnya bukan pada kekuatannya, tapi pada cara kita menggunakannya. Sisi gelap kamu itu sebenarnya adalah superpower yang belum terlatih. Kemampuanmu melihat 1000 kemungkinan gagal adalah bukti otakmu mampu melakukan analisis risiko tingkat tinggi. Orang lain mungkin hanya melihat pintu A dan pintu B. Kamu, sebagai seorang Kliwon, bisa melihat pintu A dengan semua potensi masalah di baliknya, dan pintu B dengan segala rintangannya. Selama ini, informasi itu mungkin membuatmu takut memilih. Mulai hari ini, kita akan pakai informasi itu untuk memilih pintu terbaik dan bersiap menghadapi apapun di baliknya. Kita tidak akan mematikan mesin analisismu. Kita akan memberinya setir dan tujuan. 5 langkah praktis membangunkan kekuatanmu. Mengubah analisis berlebih menjadi aset strategis butuh latihan sadar. Ini bukan tentang menghilangkan sifat kliwonmu, tapi menyempurnakannya. Berikut 5 langkah praktis untuk mulai mengubah racun menjadi obat. Langkah 1. Teknik batas waktu 5 menit. Setiap kali kamu dihadapkan pada keputusan yang memicu overthinking, ambil kertas dan atur timer selama 5 menit. Dalam 5 menit itu, tulis semua pro, kontra, dan kemungkinan terburuk. Setelah 5 menit, berhenti, tutup bukunya. Dengan memberi batas waktu, kamu melatih otak untuk melakukan analisis cepat, bukan analisis tanpa akhir. Langkah 2. Kekuatan komitmen mikro. Kelumpuhan analisis sering terjadi karena tujuannya terasa terlalu besar, seperti mendapat promosi. Pecah tujuan itu menjadi komitmen super kecil yang enggak menakutkan. Daripada berpikir, aku harus jadi manajer, buat komitmen mikro. Minggu ini, aku akan kirim 1 email untuk bertanya tentang peluang karir atau hari ini. Aku akan ngobrol dengan 1 senior untuk minta nasihat. Langkah-langkah kecil ini membangun momentum dan terlalu kecil untuk kamu pikirkan berlebihan. Langkah 3. Ritual grounding,
Penstabil energi Kliwon yang kuat seringkali membuat kita mudah goyah oleh pikiran. Kamu butuh penstabil. Coba lakukan ritual grounding setiap pagi. Cukup 10 menit meditasi. Fokus pada napas dan bayangkan dirimu dengan percaya diri mengambil keputusan dan berhasil. Ini akan membantu menenangkan badai di pikiran dan melawan mood yang sering naik turun. Langkah 4. Cari wasit untuk pikiranmu. Overthinking berkembang dalam kesendirian. Kamu butuh perspektif orang lain. Cari seorang mentor atau teman yang kamu percaya, yang bisa jadi wasit bagi pikiranmu. Saat kamu mulai terjebak, ceritakan masalahmu dan minta pendapat jujur mereka. Seringkali, masukan dari luar bisa dengan cepat menunjukkan betapa tidak rasionalnya ketakutan kita. Langkah 5. Selaras dengan ucapan dan niat baik. Dalam tradisi Jawa, ada sebuah konsep bernama Sabdo Dadi, di mana ucapan diyakini memiliki kekuatan untuk menjadi kenyataan. Konsep ini berlaku umum, namun bagi kamu yang punya intuisi kuat, ini bisa jadi sangat powerful. Daripada mengisi pikiran dengan keraguan, coba ucapkan kalimat-kalimat penguat setiap hari, seperti "Saya adalah pengambil keputusan yang bijaksana," atau "Setiap langkah saya membawa saya lebih dekat pada rezeki." Dengan menyelaraskan tindakan dan ucapan, kamu bisa mengubah energi keraguan menjadi energi manifestasi. Sedulur semua, mengenali pola ini adalah langkah pertama yang paling sulit, dan kamu sudah melakukannya. Sekarang, aku ingin dengar ceritamu. Coba tulis weton Kliwonmu di kolom komentar. Apakah kamu Jumat Kliwon, Rabu Kliwon, Selasa Kliwon? Lalu, ceritakan satu saja peluang yang pernah kamu lewatkan karena terlalu banyak berpikir. Jangan malu, karena di sini kita tidak saling menghakimi. Mari kita gunakan kolom komentar ini untuk saling mendukung. Kesimpulan, dari analis menjadi eksekutor handal. Ingat selalu, kecenderungan overthinking yang kamu miliki bukanlah kutukan. Itu adalah anugerah, kemampuan analisis mendalam yang hanya perlu diasah dan diarahkan. Kamu punya mesin Formula 1 di dalam kepalamu. Jangan biarkan ia hanya berputar-putar di garasi. Mulai hari ini, pandanglah kemampuan analisismu bukan sebagai penghambat, tapi sebagai radar strategismu. Gunakan itu untuk memetakan jalan, bukan untuk menakut-nakuti diri sendiri. Transformasi dari seorang analis yang ragu-ragu menjadi seorang eksekutor yang andal dimulai saat kamu sadar bahwa kekuatan terbesarmu selama ini hanya sedang tertidur. Mengenali ini bukanlah tanda kamu lemah. Justru ini adalah awal dari kekuatan sejatimu. Ketika seorang weton Kliwon bisa hidup selaras dengan potensinya, rezeki yang selama ini terasa tertahan, dipercaya bisa mengalir kembali dengan cara yang tidak terduga. Ambil hikmahnya, dan mulailah perjalananmu untuk membangunkan raksasa yang tertidur di dalam dirimu. Terima kasih sudah menyimak. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.